Sementara mereka orang-orang imigran dengan seenaknya menginjak-injak orang kita, kamu diam saja, gak malu, gak punya harga diri. Awas zaman fitnah, ulama sama habaib diadu. Nah, yang pertama kali suka mengadu ulama habaib siapa? Ya mereka sendiri. Sekarang saya tanya, mau gak mereka meminta maaf kepada Duriah Wali Songo? Contoh, oknum Habib Bahar bin Semit, dia pernah klarifikasi, tapi nggak ada tuh kata maaf, dia malah menantang. Dan Ustadz Mahfud tadi kan sempat ada yang komentar begini, kalau ceramah itu jangan provokatif gitu kan. Nah, saya tanya, berapa banyak oknum-oknum yang Anda cintai, yang Anda anggap sebagai dzurriyyah Nabi, buka saja medianya, yang justru bukan hanya provokasi, sudah terang-terangan menghina ulama-ulama Nusantara, dibabi-babikan, dianjing-anjingkan, bahkan diceleng-celengkan gitu kan. Makanya kenapa kita berikan ketegasan, kalau memang sikap kita benar-benar menjaga marwah, ya jaga semuanya. Jangan beranggapan kita yang membela ulama kita kemudian kita dianggap provokatif, sementara mereka orang-orang imigran dengan seenaknya menginjak-injak orang kita, kamu diam saja, gak malu, gak punya harga diri. Nah, ini yang harus benar-benar cerdas. Saya sering mengatakan kita ini loh makan di Indonesia, tidur di Indonesia, kencing di Indonesia, berak di Indonesia. Bahkan mbah-mbah buyut kita itu dulu memperjuangkan Indonesia itu loh, darah mengalir, artinya nyawa taruhannya. Tidak sedikit yang menghinakan ulama-ulama kita itu, padahal sudah jelas ulama-ulama kita ini yang benar-benar berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalau mau dikatakan provokasi, mungkin yang menjadi para muhibin mereka daripada oknum-oknum imigran itu seharusnya membaca kitab Manhajul Istiqomah karya siapa? Habib siapa? Utsman bin Yahya. Di situ tercatat jelas tuh, di mana dia itu melarang keras ulama-ulama Banten waktu geger Cilegon, melarang keras untuk melawan Belanda, yang dia anggap dalam tulisan Manhajul Istiqomah dalam kitabnya itu adalah pemberontakan. Masa iya orang pribumi kita ini yang melawan dan mempertahankan harga diri untuk merebut kemerdekaan disebut pemberontak? Logikanya di situ saja. Berarti ada apa dengan mereka? Ada apa dengan orang-orang yang berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu? Dan saya juga sering menyampaikan, ya ini penegasan saja, kemarin kita sampaikan juga tuh di Majelis Al-Mangli di daerah Purbalingga. Mereka kan sering mengatakan di dalam ceramahnya dari oknum-oknum mereka, selain provokasi juga sering mengatakan ini awas zaman fitnah, ulama sama habaib diadu. Nah, yang pertama kali suka mengadu ulama habaib siapa? Ya mereka sendiri. Kan begitu. Coba begini, kalau orang itu waras, aturan dari mana ada aturan begini? Oh, kalau Habib itu boleh menikah dengan orang pribumi, dengan orang lokal, tapi kalau Syarifah nggak boleh tuh dinikahi orang pribumi. Itu saja sudah nggak ada keadilan seperti itu, dan itu banyak. Terus saya dawir-dawir yang sudah saya sampaikan, ada juga yang melebih-lebihi Rasulullah. Siapa itu? Habib siapa? Yang menyampaikan katanya, yang harus jadi murid saya itu harusnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Oh banyak. Bahkan keringatnya saja dihargakan kalau dilelang sampai 200 juta, banyak. Bahkan sampai ada tuh Habib Bocil siapa? Ceramah tuh. Kalau ada kiai yang menikahi Syarifah, kata Kiai Taik, ada yang gitu juga. Ada datanya kita, videonya kita ambil semua. Nah, ini kan harusnya tidak seperti itu. Maka saya ironis tadi saya sampaikan, saya mendengar kabar di Pondok Pesantren Babu Salam Pagelaran Malang mau mengadakan Haul Wali Songo. Kemudian mereka ada sekelompok kecil, kami mendukung acara Haul Wali Songo, tapi dengan syarat jangan istilahnya memboikot Gus Abbas Buntet.
karena suka provokasi. Nih dengerin, jauh-jauh hari panitia itu sudah ngobrol sama kita. Ketika acara haul itu sudah sepakat panitia itu tidak akan membahas habaib, tidak akan membahas nasab Alawi. Itu sudah disampaikan kepada kita. Artinya hanya membahas tentang sejarah Wali Songo. Nah ini digarahi oleh orang-orang yang mengatasnamakan asosiasi daripada Muslim untuk menggagalkan daripada Gus Abbas. Gus Abbas gak akan mundur dalam hal ini karena merasa ditantang akhirnya beliau itu. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan, saya berulang-ulang ini biar menjadi pembelajaran. Fitnah di akhir zaman itu kan ada 4. Ini saya ulang-ulang, ada fitnah yang namanya kemarin disampaikan oleh kita itu fitnah Akhlas, ada fitnah Sarro, ada fitnah Duhaimah sampai fitnah Dajjal. Kemarin yang fitnah yang ketiga, fitnah yang kedua, fitnah Sarro ini kita sudah, dan itu betul disampaikan kanjeng Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaysa minni. Fitnah ini tersebar luasnya dari mana sumbunya? Ya dari mereka-mereka yaz'umu annahu minni, kata Nabi. Mereka-mereka yang selalu mengatasnamakan sebagai dzurriyyahku, falaysa minni, padahal bukan. Itu kata Nabi, fa innama auliyai al muttaqun, karena keluargaku yang aku kasih itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya untuk para jamaah dimanapun berada, mohon tetap kita dukung pergerakan-pergerakan daripada orang-orang yang ingin menyelamatkan marwah bangsa kita. Kan gak disadari dengan adanya seperti itu, mereka ini tidak ada asbah wan nadhair. Saya sampaikan, kalau adu-adu provokatif, kalau pengen adil, semuanya setiap orang yang berprovokasi atau menghinakan, gak usah ulama saja, termasuk habaib, boikot. Bila perlu PBNU turun. Saya yakin dari pusat PBNU itu juga mengetahui, oh ini oknum Habib yang suka provokasi, ini oknum Habib yang suka merendahkan ulama Nusantara. Pertanyaannya, kenapa orang-orang PBNU kok diam? Dari PCNU diam, dari PWNU diam. Orang-orang kita ini mengedepankan akhlak, tetap dihargai. Yukrimud dhaifah. Faman kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Karena supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman, tamu siapapun dimuliakan. Mereka imigran tamu. Pernah dengar gak? Jauh-jauh hari ada gak dari sahabat Ansor, sahabat Banser, istilahnya yang memboikot ceramahnya oknum-oknum dari mereka yang provokasi? Enggak ada, tetap dihargai, wong itu majelis ilmu. Ini giliran daripada orang kita, dan yang memboikotnya lucunya lagi orang kita sendiri gitu. Nah ini Masya Allah gitu ya. Jangan sampailah kalau mau belak-belakan itu, sebenarnya yang benci itu siapa? Kita itu nggak ada kebencian kepada mereka, nggak ada dalam batin kita itu benci atau iri dengki. Kan ada juga yang komen begini, wah ini mah katanya orang-orang pribumi kalah saing dengan orang-orang imigran, jamaahnya banyak, selawatannya rame di mana-mana. Nggak ada tuh. Dari dulu kalau PBNU itu mau, andai kata istilahnya mengkesampingkan mereka, ditutup tuh majelis-majelis itu. Tapi kan nggak begitu, itu bukan sikapnya orang Muslim. Begitu wong Kanjeng Nabi itu mengajarkan. Kanjeng Nabi itu sampai ke Madinah itu jangan sesama Muslim, orang-orang non Muslim saja masih dilindungi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Ayolah, mulai sadar, pikirannya dibuka. Kita ini loh, siapa sih yang harus dibela sama kita itu? Jangan sampai kita membela orang-orang luar, kemudian ulama-ulama yang ada di kita kalian hianati, kita hianati. Atau kalau begitu kita sudah zalim dengan para pejuang terdahulu. Wong di dalam buku sejarah itu, dalam perjuangan gak ada satupun dari kelompok mereka itu. Makanya coba dilihat jasa para pahlawan. Cuman karena di sini ada strategi ingin merubah sejarah kebangsaan. Ya bukti beginilah, giliran yang istilahnya Al-Aidid, kita pun punya kawan, udah almarhum ya, ngapunten, ini cerita saya, namanya Habib Jalal Al-Aidid. Habib Jalal Al-Aidid ini dia adalah editornya dulu di dunia perfilman, yang punya itu siapa? Rano Karno. Ngapunten,
Kita ngobrol, ini beliau almarhum, kita bicarakan, mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Beliau sangat ta'zim sama Abah. Marganya Aidit. Marganya Aidit, saya ulangi lagi. Nah, ketika mereka menggembar-gembor, awas PKI sudah merongrong kita, PKI mau menghancurkan umat muslim, PKI mau memecah belah umat Islam. Yang menjadi gembong PKI itu siapa? Usut punya usut, cerita dari saksi hidup. Oh, ternyata El Aidit juga marga daripada Ba'alawi, tapi yang ditolak. Nah, ini kan logikanya kemana gitu loh. Secara ilmu bahasa, secara urgen, kalau orang itu mengulang-ulang bahasa tersebut, berarti dia pelaku. Gak pernah tuh orang-orang kita itu yang menggebar-geborkan PKI di majelis pengajian, awas hati-hati PKI. Bahkan ulama kita disebut PKI kok oleh mereka. Banyak ulama kita yang dikatakan PKI. Sementara gembongnya PKI itu siapa? Aidit. Kan begitu. Nah, perlu sadar. Jangan karena istilahnya apa ya, kalau saya katakan taklid ya, taklid butanya itu. Makanya kalau mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Yang akibatnya seperti itu. Sekarang itu sudah banyak. Data-data sudah banyak. Kita nggak ada urusan mau Ba'alawi itu nyampe kepada Rasulullah, mau tidak, gak ada urusan. Tapi doktrin mereka yang disampaikan mereka lebih provokasi daripada Gus Abbas. Sekarang masalah tesis keiman. Harusnya kalau gentle dari RA yang melawan, bukan ulama kita yang melawan. Akhirnya kan ulama-ulama kita tuh, Masya Allah. Ayolah sekarang mah di 2024 ini coba gerak. Bangkit ulama-ulama kita, jangan mau diperbudak dengan mereka lah. Yang sudah memperjuangkan sampai merdeka kita bisa ngerokok enak, bisa makan enak, bisa shopping kemana-mana, bisa belanja kemana-mana. Itulah ulama kita, founding father kita. Dan gak ada satupun, walaupun yang sekarang-sekarang ada yang sengaja ingin merubah. Ini yang menentukan 17 Agustus itu Habib Anu. Ini yang merancang Pancasila, merumuskan adalah Habib Anu. Bohong itu. Gimana loh? Wah, waktu Sumpah Pemuda aja kemana mereka? Sumpah Pemuda itu gak ada di kelompok mereka. Padahal itu ikrar bahasanya. Ibarat kalau Baiat Aqobah itu zaman Rasul, ikrar. Para pemuda-pemudi bangsa Indonesia ikrar untuk membela NKRI. Gak ada, catat, lihat buku sejarahnya. Gak ada di kelompok mereka tuh. Padahal itu di tahun yang sama, di tahun 1928. Yang harusnya mendukung Sumpah Pemuda itu justru mereka mendirikan Robitoh Alawiyah yang didukung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Duh, Masya Allah, kadang-kadang kita sedih. Ini Mbak, ada kiai kita yang dijelek-jelekin, dianjing celeng itulah. Harusnya, nah ini makanya kita juga sekarang sedih. Mudah-mudahan lah dari PBNU memberikan sikap yang tegas. Oh, itu kan Kiai Bah Maimun Zubair itu kan sangat menghormati. Wah, kamu nggak membaca kalimatnya. Saya sudah membaca full tuh videonya Bah Maimun. Beliau yang dikatakan dzurriyyah Nabi, beliau itu, makanya beliau kenapa senang dengan sholawat sa'adu nafid dunya. Itu kalau secara mafhum mukhalafah, goblok orang-orang yang sekarang itu tertipu. Cek lagi lah yang diamanahkan, yang disampaikan oleh Bah Maimun Zubair itu. Bukan habaib yang Ba'alawi sekarang ini. Ya ngapunten. Artinya tetap adalah mungkin dari golongan habaib yang soleh ada. Tapi kan oknum-oknum ini justru yang menghancurkan martabatnya Ba'alawi sendiri. Sekarang saya tanya, mau gak mereka meminta maaf kepada Dzurriyyah Wali Songo? Contoh, oknum Habib Bahar bin Semit. Dia pernah klarifikasi, tapi nggak ada tuh kata maaf dia, malah menantang. Sebenarnya kalau dari Robitoh Alawiyah juga tegas, oknum-oknum yang seperti itu dididik, disuruh minta maaf kepada ulama pribumi, selesai urusan. Ini kan enggak, sok buka, jejak digitalnya masih banyak. Minta maaf aja nggak ada kok. Yang membatalkan nasab Wali Songo siapa kalau bukan oknum Habib? Makanya akhirnya keluarlah orang-orang yang merasa punya hak untuk istilahnya bertanggung jawab dalam negara kesatuan Republik Indonesia dari Dzurriyyah Wali Songo. Muncul semua. Dan dulu mah nggak ada, karena nggak ada oknum-oknum yang seperti itu.
Coba gentle. Masa provokasi gentle ketika meminta maaf kepada bangsa Indonesia, kepada Duriah Wali Songo, kok nggak bisa, nggak gentle? Harusnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gitu kok disebut singa apa? Singa padang pasir atau singa apa? Singa podium. Wong Kanjeng Nabi itu Masya Allah, Wong Kanjeng Nabi itu kalau salah sosok Nabi kepada sahabatnya masih minta maaf loh. Ini dengan bangganya kiai-kiai diinterogasi dengan hal-hal yang menyudutkan. Banyaklah. Ingat ya, kita ulangi, Imam Syafi'i juga sudah menyampaikan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardum minal Qur'an qad anzalah. Mencintai ahlul bait itu sudah kewajiban kita, bahkan fardu. Dikatakan fardu ain di situ di dalam kitab I'anatul Thalibin. Tapi kan beliau menyampaikan ahlul bait di sini siapa saja tuh. Tapi kalau model-modelnya seperti itu yang selalu namimah, ceramahnya adu domba, ceramah provokasi, ayo coba boikot sama kamu para pecinta-pecinta. Jangan ketika orang kita yang membela ingin menghidupkan marwah kita itu diboikot. Namanya nggak adil kalau begitu. Sadarlah, kita sadar, jangan sampai di 2024 ini istilahnya terjadi permusuhan hanya gara-gara hal seperti ini. Kita punya hak kok. Kita punya hak. Memang Kanjeng Nabi mengatakan begini, ahibbul arab li thalathin. Cintai tanah Arab karena 3, betul. Yang pertama, li anni arabi, kata Nabi, karena saya ini dilahirkan di tanah Arab. Yang kedua, wal Qur'ana Arab, al-Arabi. Quran juga menggunakan bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannati Arabi. Dan nanti dialog yang digunakan di surga juga Arab. Tapi ingat, jangan ketika bangsa orang Arab ini semuanya diratakan dengan Kanjeng Nabi. Tidak, Kanjeng Nabi punya spesial yang menjadi kemuliaan. Wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Maka di bawahnya ada hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Di dalam berjanji, makanya yang menjadikan mulianya Kanjeng Nabi itu bukan karena Arabnya. Ini sering saya ulang-ulangkan. Ya, bukan karena Arabnya, tapi Kanjeng Nabi dengan mbah nenek moyangnya sampai Nabi Adam, tarokus sifah, bisa menjaga marwah diri dari sesuatu yang menjadikan maksiat, dari kebohongan, lacur, maling dan lain sebagainya. Itu akhlakul karimah yang menjadi kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Sekarang yang mengadu domba antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Utsman dengan Sayyidina Ali, siapa? Delegasinya orang mana? Yahudi Yaman, dari suku Himyar. Harusnya kita mengaca. Oh kan nggak semua orang Yaman. Betul, betul, tidak semuanya. Kita ungkap seperti ini melalui kitab karena mereka yang memulai. Mereka yang selalu menghinakan. Kita nggak ridho. Ada oknum Habib dengan tertawa-tertawa dia. Beda, ente orang lokal, aneh orang Yaman. Hidung ente mampet katanya. Waduh, celeng itu. Itu ada sampai, bahkan bentuknya aja kayak semar katanya. Masa pantas ngomong kayak gitu? Nah, harusnya kamu yang suka memboikot, boikot tuh orang yang ceramah seperti itu. Gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih.